Hari ini saya ada di salah satu proyek kami di Jawa Timur, di mana genset yang di belakang kiri saya ini mengalami kebocoran di crankshaft seal. Hari ini kita akan bahas tuntas, jangan lupa nonton sampai habis supaya Anda dapat edukasinya apa saja yang kita lakukan hari ini. Oke? Nah, banyak sekali hal yang Anda harus pahami dulu. Kenapa kok bisa crankshaft seal-nya bocor? Nah, penyebabnya sih banyak hal ya. Tapi salah satunya yang kita akan lakukan itu adalah ya Anda bisa lihat ya di sini kita sudah melakukan pekerjaannya. Jadi kalau Anda bisa nonton ini video kami sudah melakukan banyak pembongkaran ya. Jadi kalau ini Anda bisa lihat di kiri saya itu ada fleksibel yang harusnya ada elbow-nya nyambung ke exhaust pipe. Nah, sudah kami lepas. Nah, elbow-nya ini terlalu kecil, yang mana Anda bisa lihat di sini, ya. Ini elbow ukuran 5 in, kemudian kita harus ganti yang 8 in. Nah, kenapa terjadi kesalahan instalasi? Nah, itu saya nggak tahu karena kebetulan gensetnya bukan dari kami, ya. Jadi dari awal pemasangan genset ini terjadinya kesalahan instalasi yang menggunakan elbow yang kecil, ya. Dan sebabnya elbow yang kecil itu terjadilah back pressure. Ya, ada kemungkinan itu sehingga crankshaft seal-nya selain ada usia, tapi juga terjadinya penekanan dan terjadinya kebocoran. Nah, di daerah area sini sebelum kita bongkar generatornya ini muncrat semua ini ya, olinya keluar semua sampai masuk ke generatornya. Ada banyak air dan oli dan kita sudah mulai ganti ya. Tadi sempat roda gilanya kita bongkar, memang tidak kelihatan di sini, tapi kita sudah ganti yang baru. Dan selain crankshaft seal yang di bagian belakang, kita juga ganti crankshaft seal di bagian depan ya. Yuk kita lihat ya. Nah, di sebelah depan ini crankshaft seal juga kami sudah ganti menggunakan yang baru karena crankshaft seal-nya sudah nggak sesuai ya, artinya sudah longgar gitu. Jadi kita udah ganti yang baru karena juga terjadinya kebocoran di area crankshaft seal yang di sini gitu ya. Nah, selain di sini kita juga melakukan pembersihan dari kipas radiatornya ya, fan belt kita lepas ya. Ini pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan ya, butuh keahlian khusus supaya kita tetap bisa melakukan perbaikan di genset ini. Setelah kita melakukan perbaikan di crankshaft seal, tentunya sebelum kita melakukan itu kita juga melakukan investigasi terhadap generatornya ya. Kebetulan generatornya menggunakan Leroy Sommer, jadi tentunya kita melakukan pengecekan dari AVR-nya dan komponen-komponen yang lainnya, karena itu penting karena terjadi pada saat dinyalakan gensetnya voltasenya juga selalu turun gitu ya. Jadi karena akibat daripada mungkin ini juga terjadinya oli yang masuk ke dalam itu ke dalam generator, dan kemarin waktu kita bongkar ternyata ada oli dan airnya gitu ya. Dan tentunya kita akan melakukan rewinding ke generatornya supaya bisa digunakan dengan normal lagi gitu ya. Oke, coba kita lihat kerjaan yang lainnya ya. Hal yang tak kalah penting yang orang jarang memperhatikan adalah tentang radiator ya. Nah, pastikan radiator itu diisi air coolant ya. Coolantnya juga harus volumenya sesuai dengan syarat ketentuan dari pabriknya ya. Itu juga jenis coolantnya juga ada beberapa macam. Jadi kalau Anda tidak pakai air coolant, akhirnya nanti bisa terjadinya karatan, dan kalau karatan terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran nanti bisa overheating gensetnya. Ya, pastikan itu volume airnya, kalau Anda bisa dimasukin jarinya ke lubang pengisian airnya, itu pokoknya bisa menyentuh jari Anda, itu sudah cukup. Tapi kalau sudah lebih dari itu berkurang, sebaiknya diisi. Dan jangan diisi air sumur atau air PDAM, kalau bisa pakai air mineral ya. Anda bisa pakai air Cleo atau air Aqua ya, apapun itu jauh lebih baik supaya radiatornya tidak mengalami kebocoran ya. Dan hal-hal yang lain nanti kalau Anda yang belum paham atau belum mengerti apa yang harus dilakukan, Anda bisa hubungi kami di bawah ini ya. Nah, banyak hal-hal yang mungkin tidak dilakukan oleh banyak pemilik genset ya. Tentunya adalah namanya servis berkala. Banyak orang memiliki genset
tapi karena jarang digunakan, jadi jarang untuk dilakukan namanya maintenance. Nah, kalau sudah terjadi begini, artinya biayanya akan cukup besar untuk melakukan perbaikan. Jadi hal-hal yang Anda perlu perhatikan adalah secara berkala Anda bisa cek, misalkan kondisi aki ya, aki itu ada usianya ya, biasanya 2 tahun atau 3 tahun itu harus diganti. Kalau misalkan drop ya harus diganti, karena hal-hal sepele itu bisa membuat gensetnya nggak bisa jalan. Kemudian ada yang namanya selang solar, itu juga diperhatikan. Mungkin ada pakai tangki di luar yang besar, jalurnya valve-nya atau ada yang buntu atau dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian ada hal yang Anda harus perhatikan juga, itu penggantian oli. Oli itu kalau Anda beli genset baru, 50 jam pertamanya harus diganti oli dan filternya. Banyak orang mungkin ganti olinya aja, tapi filternya nggak diganti. Ya, itu. Kemudian juga setelah 50 jam pertama, berikutnya 250 jam ya, atau mungkin 6-8 bulan harus diganti, karena banyak orang menggantinya mungkin ada yang 100 jam, itu mungkin pemborosan juga ya. Tapi kalau itu juga tergantung jenis oli yang digunakan. Kalau oli-oli yang grade-nya baik itu bisa sampai 500 jam. Kalau yang standar-standar aja bisa sampai 250 jam ya. Nah, dan juga kalau setiap 500 jam Anda selain ganti oli, filter oli, itu juga ganti namanya filter solar ya. Filter ini juga kadang-kadang buntu atau kotor ya, itu Anda juga perlu perhatikan, karena seringkali genset nggak bisa nyala ya, nggak bisa di start karena filternya yang kotor ya. Kalau belum dipasangi water separator, pastikan Anda memasangnya water separator supaya solar yang dari luar itu sebelum masuk ke mesin itu difilter dulu ya. Oke, dan tadi saya juga sudah sampaikan kita melakukan melepasan V-belt ya, V-belt di dekat kipas radiator. Nah, itu juga secara reguler juga sebenarnya dicek, karena kipas ini kan juga aus dipakai ya. Jadi kalau sudah aus dipakai nanti bisa putus atau longgar, nah itu juga bisa mengganggu. Nah, ini kalau sudah 1000 jam sebaiknya mulai dicek-cek ya, V-beltnya dan sebagainya ya. Tadi ini kita sudah melakukan pembersihan ke radiatornya juga, karena kan tadi saya sudah sempat bilang di awal crankshaft seal-nya bocor sehingga kena fan dan sebagainya, radiatornya ini kita sudah bersihkan. Oke, nah hal-hal seperti ini semoga bermanfaat. Jadi kalau Anda yang mungkin membutuhkan servis genset bisa hubungi kami di DPS Power Genset, dan yang mau belajar edukasi tentang seputar genset jangan lupa follow atau lihat di Instagramnya DPS Power.genset, karena kami melakukan 1 minute tips atau edukasi yang singkat supaya Anda juga bisa menambah pengetahuan dan edukasi yang lain. Oke, jangan lupa kalau ini merasa bermanfaat bisa share atau komen atau mungkin subscribe YouTube channelnya DPS Power Genset. Oke, salam sahabat Power.